Jadi kondisinya siang itu kan minggu malam kejadian. Siang itu kita baru menuju Jakarta dari arah Bandung, terus sampai di Jakarta itu sebelum maghrib. Nah, terus habis maghrib itu udah mulai ngeluh tuh sakit. Saya bilang ya udah ke dokter, tapi katanya nanti aja. Iya, memang pada saat saya foto itu kondisinya istri pendarahan. Jadi posisinya itu udah di rumah sakit ya, karena di rumah istri udah ngeluh sakit, terus malam itu juga saya bawa ke rumah sakit terdekat, terus sambil nunggu untuk masuk UGD sambil daftar saya foto, terus kondisinya ternyata pendarahan. Dan setelah kondisi bangun dari kursi roda, di belakangnya udah lebih banyak darahnya. Mungkin bisa diceritain kronologis awalnya, apa karena jatuh atau seperti apa? Kalau jatuh enggak ya, mungkin karena kecapean ya Mbak, karena sebulan sebelum itu jalan terus sama saya, jadi kita keluar kota, terus kita bikin konten bareng, istri selalu ikut, kerja juga selalu ikut, jadi mungkin kesimpulannya saya bisa bilang kecapean ya. Itu kejadiannya maksudnya pas pendarahan itu di rumah, pada saat itu Kang Ade ada di rumah, terus jam berapa, terus gimana istri sendiri waktu saat itu? Jadi kondisinya siang itu kan minggu malam kejadian. Siang itu kita baru menuju Jakarta dari arah Bandung, terus sampai di Jakarta itu sebelum maghrib. Nah, terus habis maghrib itu udah mulai ngeluh tuh sakit. Saya bilang ya udah ke dokter, tapi katanya nanti aja. Terus minum obat dari dokter, tetap mulesnya makin jadi. Terus sampai akhirnya saya ajak ke dokter, awalnya udah mau, terus nggak bisa bangun, sampai harus saya papah atau gendong ya, tapi sampai sampai bangun itu dibilang nanti kayaknya ada yang keluar, kata dia gitu, kata istri. Nah setelah saya cek belakangnya udah mulai banyak darah, ya udah mau nggak mau saya rangkul, saya sebelah kiri, sebelah kanan istri saya, jadi posisinya kita pelan banget jalannya itu sampai menuju mobil garasi, terus akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit saya langsung pinjem kursi roda gitu Mbak. Usia kandungannya sendiri terakhir berapa, Kang Ade? 2 bulan setengah ya, 2 bulan setengah. Jadi itu kan hari Minggu, hari Sabtu kita check up ke dokter Mbak, karena kata istri ada flek keluar kan. Oh, sebelumnya sempat ngeflag. Iya, sebelumnya ngeflag. Nah terus sama dokter tunggu sampai 1 minggu ya, kita kasih obat dulu karena setelah kita googling cari referensi, banyak juga orang ngeflag karena mungkin cuma kecapean terus ngeflag biasa, tapi bisa berkembang dengan baik janinnya. Tapi setelah kita check up, kata dokter tunggu 1 minggu, kita coba pakai obat dulu buat penguat. Nah hari Minggunya belum 1 minggu, baru 1 hari sudah keluar. Kang Ade sendiri mungkin sebagai suami menguatkan, ini pasti nggak mudah, terus harus menguatkan istri juga, mungkin seperti apa pada saat istri harus sedih pastinya kehilangan. Iya sedih banget Mbak, karena setelah 8 bulan kita menanti seorang anak, dan alhamdulillah kita waktu itu kan sempat posting juga di Instagram kalau istri positif hamil, seneng banget. Terus setelah tahu kalau ini sudah nggak ada, sedih banget. Dan sekarang kondisinya kan istri lagi bed rest, jadi sekarang nguatinnya saya bagaimanapun saya tunda dulu, jadi saya harus ada di sampingnya terus dan menguatkan bahwa semua di balik ini pasti ada hikmahnya, dan Allah pasti mengganti lebih dari ini. Semuanya baik, dan Allah pasti memberikan hadiah ini, ujian ini
ya pasti ada sesuatu yang lebih baik itu, Mbak. Kondisi saat ini istri gimana, Kang Ade? Ya sedang pemulihan, tapi mulai membaik ya. Tapi memang setelah itu kan kita hari Minggu kita cek kondisi pendarahan dan bisa dibilang keguguran. Hari Senin kita check up dokter, katanya harus pakai obat dulu karena tinggal sedikit katanya untuk membersihkan. Jadi kalau bisa jangan sampai dikuret gitu. Jadi minggu depan kita hari Senin kita check up lagi. Jadi mohon doanya mudah-mudahan tidak sampai dikuret, cukup dengan obat dia bisa keluar sendiri gitu. Dan sekarang masih ngerasain mules-mules sedikit katanya. Keluarga sendiri mungkin supportnya seperti apa? Terus anak-anak gimana? Ya terutama anak-anak kemarin pada saat saya mau menguburkan janinnya, saya bilang sama yang kecil kan, Raffi itu panggilannya dedeknya udah nggak ada, dia langsung bengong gitu, langsung hopeless gitu. Terus ya mungkin belum bisa mengungkapkan kesedihannya lewat nangis, tapi dia bengong gitu. Terus dia bilang ya udah, yang penting maminya sehat gitu, sampai perhatian banget sama maminya. Terus kalau keluarga saya, alhamdulillah besoknya hari Senin itu datang keluarga, orang tua, kakak-kakak saya, ponakan. Tapi kalau keluarga dari istri kan ada di Malang kan, jadi jauh, cukup support lewat video call sama doa aja, Mbak. Berarti selama ini seminggu ini berarti hanya dikasih obat dulu berarti ya, berusaha untuk nggak dikuret dulu gitu ya, Kang? Ya, insya Allah dengan obat, jadi lebih alami ya, jadi keluar sendiri. Terus tiap kali dia pipis pasti saya selalu tanya gimana, ada yang keluar nggak, iya ada dikit. Dan kemarin kan USG juga sama dokter, dilihat jaringannya masih kurang, tinggal sedikit doang yang belum keluar gitu. Kang Ade berarti kemarin sempat menguburkan juga ya, lokasinya mungkin seperti apa? Terus kesedihannya mungkin kan ngubur sendiri ya, maksudnya sebagai ayah seperti apa? Ya sedih udah pasti ya Mbak ya, karena posisinya tadinya saya nggak ngerti kan, usia 2 bulan setengah itu ternyata kalau normal itu sudah ada detak jantungnya kalau normal. Namun saya ditelepon sama guru saya, ustadz saya yang kenalin saya dengan istri saya, yang nyomblangin. Dia bilang ya udah, kalau memang waktu itu janinnya yang keluar dibawa pulang, wajib ya dikuburkan. Jadi saya hari itu juga langsung cari syaratnya, yaitu karena janinnya kan sudah hancur ya Mbak, jadi dimasukin ke toples, dari toples rumah sakit itu, terus kita pindah ke kain kafan, terus kita masukin kendi, kita kasih bunga, kita doakan, kita sholatkan. Kita nggak cuci ya, karena kalau cuci ya karena gumpalan darah itu pasti hancur. Itu daripada hancur, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan sudah dimasukkan ke kendi, terus kita kubur persis di taman belakang rumah. Jadi masih satu halaman dengan rumah. Jadi berat ya, kehilangan calon baby yang kita nanti gitu. Sedih ya, pasti sedih Mbak. Istri mungkin berpesan apa, sempat melihat bentuknya atau gimana, Kang Ade? Iya, awalnya kita nggak mau ngasih tahu. Dia kaget pas dia bilang ini janinnya dibawa pulang karena udah dimasukin ke toples sama dokter. Terus dia bilang boleh nggak difoto dulu? Ya udah, kalau mau difoto foto aja nggak apa-apa. Terus sampai akhirnya prosesi saya menyolatkan, saya menguburkan tuh istri mengabadikannya lewat video yang saya posting di YouTube saya. Dan dia bilang nggak apa-apa, buat kenang-kenangan kalau maminya kangen jadi bisa lihat gitu. Mungkin udah sempet kayak nyiapin nama gitu nggak sih, atau ada panggilan kesayangan pada saat masih di perut? Kalau keinginan, karena usia masih segitu jadi belum kelihatan bentuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan, jadi kita manggilnya Dede aja, Dede. Jadi setiap kali mau tidur dan bangun tidur selalu saya
menyapa, terus mengelus-ngelus perutnya, terus mendoakan Dede. Terus habis sholat saya selalu bilang, yuk kita tadi habis sholat sama papi, sama mami, sama kakak. Terus ya pokoknya saya selalu mengajak komunikasi dengan calon baby itu Mbak, gitu. Tapi sekarang ya menguatkan istri, lebih menguatkan ke istri sekarang. Oke, terakhir Kang Ade mungkin minta doanya, mohon doanya ke pemirsa, semoga istri lebih kuat, semoga nggak sampai dikuret minggu depan. Ya, buat seluruh pemirsa yang sedang menonton, saya mohon doanya, semoga istri dalam tahap pemulihan bisa makin membaik dan tidak sampai dikuret, dan Allah menggantikan yang lebih dari yang sudah terjadi. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendoakan. Makasih Kang Ade. Ya Mbak, Yang maaf ya sabar. kesiangan ya, saya beres-beres dulu tadi. Yang sabar Kang Ade, mudah-mudahan Allah ganti. Ya. Amin, makasih banyak ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.